Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton. Jadi sebenarnya ini aku sudah pernah bahas, cuman yang video sebelumnya belum bahas laporan kuartal 4 mereka. Tapi video ini aku akan update untuk laporan keuangan kuartal 4. Jadi penonton ini request laporan keuangan kuartal 4-nya. Oke, langsung aja. Ini yaitu saham SIMP ya, PT Salim Infomas Pratama Tbk. Kita lihat produknya. Nah, ini dia produknya mereka, Bimoli. Ada jualan Bimoli, Palmia, Happy, dan lain-lain. Tapi paling terkenalnya itu Bimoli dan Palmia. Kalau kalian tanya ibu-ibu, pasti kenal Bimoli dan juga Palmia. Ini Royal Palmia itu margarin ya. Jadi di sini ada minyak goreng. Ini minyak gorengnya mereka ada Bimoli D5, Happy, soya oil ini ya, bukan sawit. Lalu mereka ada margarin. Margarinnya paling terkenal Royal Palmia. Dah, itu. Ini omset terbesar mereka itu jualan minyak goreng ya, by the way. Bukan jualan CPO. CPO itu hanya menyumbang sedikit, tapi paling besarnya mereka jual minyak goreng. Nanti kalian bisa ngecek sendiri di simp.co.id. Di sini juga ada laporan keuangan lengkap dari tahun 2016. Langsung berkunjung aja ke websitenya simp.co.id. Kita lihat di profil singkatnya mereka di tahun 2000. Di ini website idx.co.id maksudnya. Website idx.co.id kita bisa lihat profil secara singkat ya. Mereka IPO-nya di tahun 2011, nggak begitu lama juga. Lalu bidang usahanya di sini kita lihat ya, ada minyak goreng, margarin, shortening. Mereka tapi ada juga omset dari perkebunan, nih pengolahan ya, pembudidayaan, pengolahan kelapa sawit. Jadi mereka ada kebunnya juga, ada jual minyak gorengnya juga. Tapi paling besar itu omset mereka dari minyak goreng. Sekitar 70-80% dari minyak goreng omsetnya mereka. Oke, direksi dan komisaris nggak usah dicari ya di Google karena ini perusahaan dimiliki grup Salim atau grup Indofood. Jadi nggak perlu dicari lagi. Cukup cari Salim grupnya aja udah. Karena kalian sudah kenal Indofood atau Salim grup Salim ya, harusnya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Kita lihat di komposisi pemegang saham ini dikendalikan oleh Indofood ya, atau orangnya itu ya Anthony Salim atau Aston Salim ya, atau keluarganya Salim yang lainnya. Masyarakatnya 19% dan ini cukup ideal ya. Jadi aku suka ada satu pemegang dan masyarakat jumlahnya sedikit. Ini komposisi yang sangat ideal. Ya, ini satu pengendalinya itu 6 ditambah 7, 2 sama dengan ya sekitar 78% lah ya. 78% dipegang oleh grupnya Salim, sisanya masyarakat. Itu oke banget. Oke, masuk ke laporan keuangan kuartal 4 mereka dari Januari sampai Desember kuartal 4 itu ya. Kita lihat dari sisi arus kas, semua angka di sini dikali 1 juta ya. Di arus kas mereka punya, di arus kas lagi, aset lancar ya. Di aset lancar mereka punya 10T, 10,4 T itu terdiri dari uang cash 3 ditambah, oh ini 4 triliun ya. 3,6 tambah 6, 4,2 triliun. Lalu ditambah piutang. Jadi kita akan cari yang aset-aset mana yang bisa dijadiin uang cash secara langsung ya. Ini udah pasti uang cash ya di sini. Cash artinya memang uang cash. 600 tambah 3,6, 4,2 T. Ada piutang usaha juga bisa, tinggal ditagih aja. Jadi ada 1,1 T, jadi 1,1 ditambah 3,6 berarti 4, bukan ya, ini udah 4,2 nih, ini udah 4,2 berarti 5,3 T tambah piutang ya. Jadi kita hafalin 5,3 T. Sini ada persediaan. Kita lihat persediaannya siap dijual atau tidak, berapa banyak ya. Persediaan di nomor 7, kita cek. Kelewatan nomor 7-nya, nah di sini dia persediaan barang jadi atau siap dijual ya, 1,3 T. 1,3 T. Oke lah ya. 1,3 T ditambah tadi 5,3 ya.
kelewatan. Tadi kan ini 4,2 tambah 1,1 sama dengan 5,3. 5,3 tambah 1,3, 6,6 T. 6,6 T yang bener-bener cash ya. Ini kan sisanya bahan baku nggak bisa dijual ya. Yang lain-lainnya aset biologis, kita lihat nomor 8 aset biologis. Aset biologis sepertinya nggak bisa dijual kecuali bangkrut kali ya. Aku nggak akan masukkan ya aset biologis karena itu nggak bisa dijual untuk kalau mau perusahaan mau tetap beroperasi ya nggak bisa dijual karena dipakai untuk produksi ya. Jadi yang benar-benar jadi uang cash itu sekitar 6,6 T dari total aset lancar ya. Sisanya dijual pada saat bangkrut. Tapi kan kalau masih beroperasional ya benar-benar bisa dijual ya. Jadi uang cash ya 6,6 T. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka itu 9,4 T. Nggak sudah ini ya tidak tertutupi ya. Karena di sini ada utang bank jangka pendek yang paling besar 5,870 T. T lagi. Benar nih 5,8 T. Utang usaha masih bisa dipending 900 miliar. Utang lain-lain 200 miliar, biaya masih harus dibayar ya. Total-total semuanya itu 9,4 T, tapi yang harus dibayar dulu itu uang bank. Jadi masih minus dari 6,6 ya, 9,4 kurang 6,6 berarti sama dengan sekitar 2 T ya, masih minus 2 T. Jadi ini resikonya lumayan ya. Cuman karena ini grup Salim ini jadi aman sebenarnya. Dan kita lihat ya, aset lancar mereka memang kecil, namun di aset tetap mereka, aset tidak lancar mereka 25 T, terutama di aset tetap ini. Kebun, mesin, dan lain-lain itu sekitar 19 T. Jadi, utang yang pendek ini yang segera harus dibayar ini jadi dari resiko tinggi jadi resikonya rendah. Karena ini dipegang oleh grup Salim dan aset mereka cukup besar yang tidak tetap ini. Jadi nggak mungkin bangkrut istilahnya gitu. Dan mereka punya brand yang lumayan terkenal ya. Ini brand yang lumayan terkenal ya, Bimoli. Dan mereka nggak mungkin berlaku hal yang aneh-aneh. Jadi meskipun ini nggak tertutupi, mereka masih aman. Mereka tinggal tambah utang lagi sih sebenarnya. Tapi tetap aman. Oke, kita lihat total utang mereka. Total utang 14,9 T ya. 14,9 T. Total modal investor 21 T. Jadi idealnya itu ekuitas harus lebih besar dibanding viabilitas. Lebih besar ya ekuitasnya, 21 T, 14 T lebih besar. Idealnya lebih besar ekuitas, artinya bagus. Jadi ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ekuitasnya lebih besar ya investor yang dapat lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitas lebih besar, pemberi utang yang dapat lebih banyak pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan dan investor dapatnya sedikit. Jadi carilah perusahaan yang ekuitasnya lebih besar. Ini lebih besar, ini oke lah ya. Oke, tambahan mungkin yang belum tahu atau masih pemula atau baru lihat video ini, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Makanya kalau bahasa Inggrisnya pasar saham itu equity market. Jadi carilah yang ekuitasnya itu setiap tahun terus bertumbuh. Pasti harga sahamnya naik terus. Oke, dari kinerja 2001 ke 2022, laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. 2021 omset mereka 19 T, lalu turun ke 17 T di tahun 2022. Ini diakibatkan dari kasus atau skandal Menteri Perdagangan ya. Jadi di awal Januari 2022, Menteri Perdagangan tiba-tiba membuat statement menjual harga minyak goreng ya. Minyak goreng itu di harga 14.000. Padahal produk-produk minyak goreng di pasaran itu kisaran 17.000 sampai 19.000. Nah, akhirnya dipaksa begitu, banyak retail yang tidak jualan. Akhirnya minyak goreng langka dari bulan Januari sampai Maret. Karena langka dan retail malas jualan ya, ini efeknya. Turun mereka, ya. Pendapatan mereka di kuartal 1 dan kuartal 2. Dan kuartal 2-nya diperparah dengan Presiden mengumumkan larangan ekspor minyak goreng. CPO dan turunannya. Turunannya apa? Minyak goreng. Jadi kuartal 1 buruk, kuartal 2 buruk, dan
Di pasaran minyak goreng juga sedikit ya, tapi mulai pulih di kuartal 3 gitu. Jadi inilah kenapa mereka turun dari 19 ke 17. Jadi ini bukan dari faktor internal, ini dari faktor eksternal. Tapi nggak apa-apa, mereka tetap jualan ya. Dan beban pokok turun di sini, tetap menghasilkan laba bruto turun. Dan di sini mereka berhasil apa sih, beban penjualannya turun ya, maksudnya ya. Membuat beban penjualannya turun hampir 2 kali lipat dari 852 turun ke 492. Beban operasi lainnya turun juga, tambahan sedikit penghasilan operasional lain, tapi ini cuma sedikit jadi nggak ngaruh. Justru yang paling berpengaruh besarnya itu mereka melakukan efisiensi. Akibatnya laba usahanya sama. Ya, tadi kan sebelumnya laba brutonya mereka turunkan. Laba usahanya sama ditambah penghasilan keuangan, beban keuangan dicoret, terus beban pajak penghasilan turun. Akibatnya laba bersih mereka naik dari 1,3 T ke 1,5 T. Jadi ini keberhasilan mereka ini, laba mereka naik ini karena efisiensi lebih banyak ya. Terutama di beban penjualan dan distribusi ini efisiensinya hampir 2 kali lipat. Oke ya, itu bagus. Mereka efisiensi di mana? Kita lihat ya, nomor 32 atau 23. Kita cari 23 dulu, kalau nggak ketemu berarti 32. Mereka efisiensi karena di sini jasa angkut. Jasa angkut, pajak, administrasi, penjualan lainnya. Jasa angkutnya turun 2 kali lipat ya, dari 677 turun ke 338. Dan ini efisiensinya di sini kelihatan. Jasa angkutan, iklan dan promosi, mereka juga perkecil budgetnya. Nice. Efisiensi mereka berhasil. Jadi selain perusahaan harus jago mencetak omset yang tinggi, mereka juga harus efisiensi. Itu salah satu syarat perusahaan yang bagus ya. Dan ini cukup oke mereka lakukan efisiensi. Laporan laba rugi mereka kurang baik karena kasus Menteri Perdagangan sebelumnya ya, yang bukan yang terbaru. Arus kas selalu positif ya, dari tahun 2001 ke 2022. Ini positif 3,7 T, 3,5 T. Ini yang mengakibatkan bank rela meminjamkan uang ya, karena mereka arus kasnya positif. Sesuai dugaan, untuk menutupi utang mereka yang besar, mereka pinjam utang ya, 5,5 T. Jadi mereka bayar utang banknya 6,6 T, itu bagus artinya ya. Oke, nice. Overall, kinerja mereka di kuartal 4, di tahun 2022 lebih tepatnya ya. 1 tahun 2022 itu kinerja mereka kurang baik karena penjualan minyak goreng mereka turun. Ya, kita tahu sendiri ya, karena retail malas jualan, dipaksa dijual harga yang rendah. Oke, ini kinerja tahunan mereka. Dari tahun 2016 sampai 22, ini aku ambilnya dari websitenya mereka di hubungan investor, laporan keuangan. Jadi aku ambil yang penting-pentingnya aja. Omset, laba bersih, ekuitas, arus kas operasional. Ini yang penting sebenarnya. Sisanya ini tambahan. Kenapa ini rame banget di sini dibanding video sebelumnya? Video sebelumnya kan lebih sedikit ya. Karena aku pegang saham SIMP, jadi ceknya lebih detail. Kalau saham yang aku pegang pasti lebih detail dibanding video-video yang sebelumnya aku bikin ya. Kalau yang tidak aku pegang berarti kurang detail begitu. Nah, di sini kinerja 2022 dulu ya. Kinerja 2022 karena ini kasus yang seperti aku bilang, penjualan minyak goreng turun karena semester 1 dari kuartal 1 dan 2 itu ada masalah dengan menteri ya. Dipaksa jual harga 14.000 padahal di pasarnya harusnya jualnya 17.000 sampai 19.000. Dan di kuartal 2 stop ekspor minyak goreng. Penyebabnya akhirnya ya izin turun. Tapi kalau misalnya nggak ada dua masalah ini omset mereka sebenarnya naik sebenarnya di 2022 ini. Dan laba bersih mereka bisa lebih tinggi lagi sebenarnya. Cuman ya sudah terjadi, apa boleh buat. Dan kita bisa lihat ya, ini minyak dan lemak nabati itu omset ya. Omset di divisi minyak goreng, margarin, dan shortening.
Jadi CPO-nya penjualannya berapa? Ya tinggal dikurangin aja. Jadi 17 dikurang 12 ya berarti si penjualan CPO-nya cuma 5 triliun. Maka dari itu makanya aku bilang sebenarnya saham SIMP itu bukan saham CPO, tapi saham consumer goods dicampur CPO kali ya. Lebih lebih tepatnya grup bagian minyak kelapa sawit dan turunannya. Ini kita lihat aja dari tahun 2016 sampai 2022. Dari omsetnya 14 T, mereka jual minyak gorengnya dan kawan-kawannya itu 9 T. Jadi sisa 5 T-nya ya CPO. Tapi lebih besar ya. Dan di 2019 kelihatan ya, minyak gorengnya mereka jualan 10 T, sementara CPO-nya kisaran 3 T ya. Ini 13 dikurang 10 ya 3 T. CPO-nya mereka cuma jual 3 T aja. Gitu. Di sini tahun-tahun suram mereka ya, seperti tidak bergeming, omsetnya juga kecil, dan bahkan nggak ada pandemi, nggak ada apa, mereka mencatat kerugian. Itu sebabnya harga saham mereka drop lumayan jauh ya. Gitu. Nah, di sini mereka mulai pesta ya. Dari tahun 2020 sampai 2022 mereka pesta karena kenaikan harga minyak goreng. Jadi bukan volume bertambah nggak? Aku kurang tahu pasti volume bertambah atau tidak, tapi yang pasti harga minyak goreng naik. Jadi kalau mau omset mereka naik, mereka harus naikin harga minyak goreng dan menambah volume penjualan. Itu lebih bagus. Gitu. Ya, oke lah ya. Di sini suram karena harga minyak goreng nggak naik mungkin ya. Di sini mereka mulai naikin harga minyak goreng, itu artinya bagus ada pertumbuhan. Dan sini mencetak laba tertinggi ya. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah, tapi aku nggak tahu di tahun 2015 dan sebelumnya itu apakah pernah mencapai 1 triliun apa tidak. Tapi ini kinerja sudah bagus, sudah mencapai 1 triliun, itu oke. Dan ini kinerja tahun 2022 mereka per kuartal ya. Kuartal 1 4 triliun, kuartal 2 4 triliun, omset ya ini ya, omset. Kuartal 3 4,2 triliun, udah mulai pulih, dan larangan ekspor sudah dicabut dan sudah boleh ekspor. Di kuartal 4 mereka panen dan pesta pora ya, 5,4 T di sini. Karena larangan ekspor sudah dicabut dan penjualan minyak goreng sudah normal mengikuti harga pasar, akhirnya kinerja mereka di kuartal 4 segini. Ini yang kuartal 1, kuartal 2 karena ada kasus ini ya. Stop ekspor minyak goreng, retail malas jualan di harga 14.000. Nah, di sini nih kasusnya di sini. Sini udah mulai pulih dan sini mulai naik. Kuartal 1 2023 di tahun ini kemungkinan ya omset mereka itu berkisar dari 4,5 T sampai 5 T. Jadi sudah melebihi omset. Karena penjualan minyak goreng sudah tidak 14.000 lagi dan mereka mengikuti harga pasar dan tidak ada kasus stop ekspor minyak goreng. Jadi kurang lebih omset mereka segini lah ya. Laba bersih bagaimana? Nah ini nggak tahu nih. Apakah biayanya lebih naik atau turun kita nggak tahu. Jadi kita tunggu aja ya di laporan keuangan kuartal 1 mereka, semoga positif. Semoga minimal mereka omsetnya 4,5 T lah ya. Naik 10% dibanding kuartal 1 2022. Nah, jadi itu aja sih. Kinerja tahunan oke lah ya. Mereka dorong dari sisi harga minyak goreng plus penjualan volume minyak gorengnya. Ini EPS-nya ya, aku catat. Ada perbaikan kinerja nih. Jadi mereka mulai naikin harga itu di kuartal 3 dan 4 di tahun 2020. Nah, di sini mereka pesta pora. Di sini mereka masih pesta pora tapi ada kasus, tapi tidak apa-apa. Di sini tidak ada halangan lagi. 2023 sudah tidak ada halangan lagi. Di sini akan pesta pora sepanjang tahun ya, kemungkinan ya. Tapi ada berita terbaru, retail mengancam apa sih? Tidak jualan minyak goreng, tapi kemungkinan itu tidak terjadi karena itu hanya ancaman aja ya. Oke, kita lihat valuasi. Harga 398 menghasilkan PE ratio itu 5,25, PBR 0,37, dividend yield 3,27%, dan ini jelas murah dong segini.
normalnya atau wajarnya itu PE ratio kalau bagi aku pribadi itu 15 kali, PVBR 12 kali, dan ini jelas murah. Di bawah 2, sebenarnya ini 0,37, ini jauh sih sebenarnya, jauh dari wajar ini. Jadi ini aku anggap murah secara valuasi. Oke, ini file presentasi mereka di 28 Februari 2023, tapi tidak ada tanya jawab. Dan ini pun file presentasi yang cukup singkat ya. Jadi ini bukan untuk tahunan, ini cuman kinerja sementara ya. Dan ini dikendalikan oleh Indofood atau Grup Salim. Mereka jual dari kebun sampai minyak goreng. Ini mereka ada CPO-nya, tapi mereka juga jual omset terbesarnya di minyak goreng. Oke, minyak goreng, sawit. Nah, itu aja kan. Mereka hanya semacam kayak presentasi singkat kinerja mereka lah ya. Mungkin public expose yang real, yang 1 tahun lengkap, nggak tahu kapan akan diadakan. Tunggu aja ya kabar dari mereka. Harga saham mereka drop ya selama 1 tahun. Karena banyak sentimen negatif dari eksternal. Dan mereka sudah drop dari harga IPO mereka di harga 1100-an ya. IPO-nya 1100, sempat naik ke 1400, lalu drop. Kena pandemi lebih drop lagi. Tapi naik lagi ya mereka. Dari pandemi sampai ke sekarang sudah hampir naik 2 kali lipat ya. Jadi ini kinerja 1 tahun mereka. Dan masih bisa turun nggak? Turun, harga saham masih bisa turun kalau omset kuartal mereka itu di bawah ini nih. Di bawah 4 triliun. Kalau jatuh di bawah 4 triliun, itu harga saham mereka makin terjun ke bawah lagi. Tapi sepertinya mustahil, karena di kuartal 1 ini kan ada masalah ini. Retail malas jualan. Nah, sekarang tahun ini retail nggak malas jualan, justru gencar jualan. Nah, kemungkinan ini pasti di atas 4T. Jadi untuk harga saham turun, itu sudah mustahil ya, sudah kemungkinannya kecil sekali. Justru kemungkinan terbesarnya harga sahamnya akan naik. Karena kinerja kuartal 1 mereka bagus. Dan sudah tidak ada penghalang seperti mereka dipaksa jual 14.000 atau stop ekspor minyak goreng sudah tidak ada. Maka kemungkinan ini sudah lebih dari 4 triliun omsetnya. Ya. Oke. Untuk turun bisa kalau kondisinya omset di bawah 4 triliun. Tapi itu mustahil. Tapi kemungkinan terbesarnya adalah mereka naik. Oke, mereka rajin bagi dividen namun yieldnya kecil ya. Mereka kan IPO 2011 ya, ini 2012 bagi dividen, rajin sampai tahun 2022, cuman yieldnya kecil. Berita terakhir, ya penjualan mereka turun 8 bulan yang lalu, ini mereka jarang keluarin berita by the way. Kalian bisa ngecek di tontan.co.id, ketik kode saham, nanti keluar berita tentang mereka. Oke, prospek. Masih oke ya. Maksudnya kalau harga jual minyak goreng naik dan volume penjualan naik. Jadi mereka fokus di sales dan marketing sih. Tim marketing dan sales harus bekerja keras ya. Karena saingan minyak goreng itu cukup banyak. Jadi mereka timnya harus kerja keras. Lalu mereka pun tergantung dari industri makanan ya. Dan jika bagus, penjualan minyak goreng akan bagus. Jadi semua baik lagi ke industri makanan, permintaannya lagi banyak atau tidak. Cara keuangan aman ya, keseluruhan ya. Keseluruhan aman. Meski utang jangka pendek lebih besar dari aset lancar. Bukan aset lancar ya, uang cash lebih tepatnya. Karena aset lancarnya lebih besar ya. Kalau kita lihat aset lancarnya lebih besar.
Ini aset lancarnya, total aset lancar 10T, sementara utang jangka pendek mereka 9,4 T. Tapi kalau nggak semua aset lancar ini bisa diuangkan, karena tetap butuh aset biologis, bahan baku kan nggak bisa dijual kan, bahan baku nggak bisa dijual, uang muka apalagi gitu kan. Yang benar-benar jadi uang cash ya 6,6 T tadi. 6,6 T masih di bawah 9,4 T gitu. Oke ya, tapi tetap aman karena aset mereka cukup besar dan dipegang oleh grup Salim. Pertumbuhan oke ya, oke karena harga minyak goreng naik. Selama harga minyak goreng masih bisa naik terus, itu oke. Selama harga minyak goreng bisa naik di kedepannya masih bagus. Jadi masalahnya itu ya kalau harga minyak goreng naik, malah ini media itu memberitakan seperti framingnya itu negatif. Masa orang mau berbisnis harga produk dinaikin dikit aja di seakan-akan framingnya itu buruk. Padahal kan itu bagus untuk bisnismen juga kan sebenarnya. Kalau produk yang susah naik harga itu bahaya sebenarnya. Gitu. Valuasi murah ya. Valuasi murah. Jadi sumber pendapatan biar omsetnya naik ya salah satunya harga produk yang kita jual kita harus naik juga dong. Gitu. Selain dari sisi volume ya tentunya ya. Permintaan tambah banyak harga produk kita bisa naik ya. Kenapa enggak begitu? Oke. Oke ya. Tahun terakhir ada peningkatan ya dari 2019 sampai ke 2022 ada peningkatan dari laba bersih, ekuitas, arus kas, omset semuanya naik. Naik ya ini dari pertumbuhan omset, laba bersih dan ekuitas naik beberapa tahun terakhir. Valuasi murah, dividen sering bagi dividen ya mereka tapi yieldnya kecil. Like investasi jangka panjang boleh ya, boleh karena sudah menghasilkan laba konsisten 1 triliun, 1 T lebih. Sebelumnya belum pernah 1 T. Sebelumnya belum pernah 1 T, tapi mereka berhasil mencetak laba 1 T dan ini ekuitasnya lumayan kalau bisa bertambah 1 T setiap tahun. Itu lebih bagus bisa jadi naik 2 T ya. Lebih bagus, tapi ini harga minyak goreng nggak boleh ditahan, harus naik juga. Untuk jangka pendek boleh ya, tapi untuk jangka panjang sih selain mereka karena menghasilkan konsisten laba 1 T, mereka juga rajin bagi dividen. Jadi kalaupun nyangkut ya, kita tetap dapat keuntungan dari dividennya. Kalaupun nyangkut bertahun-tahun. Tapi karena investasi jangka panjang kan istilahnya bukan nyangkut, karena memang investasi untuk jangka panjang. Jadi nggak boleh pakai kata nyangkut. Mereka rajin bagi dividen, valuasi murah. Dikelola oleh manajemen grup Salim atau Indofood ya. Jadi jangka panjang oke lah. Untuk jangka pendek boleh juga. Boleh. Karena kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar omset dan laba. Omset aja sih kalau laba aku kurang yakin karena masih bisa turun, tapi omset bisa naik. Kemungkinan besar ya. Karena tahun 2022 lalu ada masalah malas jual minyak goreng dan kuartal 1 ini hanya malas jual minyak goreng aja sih. Kuartal 2 baru larangan ekspor. Namun tahun ini
tahun ini ya. Tidak ada intervensi lagi. Tahun lalu ada intervensi ya dari Menteri Perdagangan, tapi tahun ini sudah tidak ada. Harusnya ya kuartal 1 segini ya omsetnya 4,5 sampai 5 T. Sini harusnya sih bisa naik. Tapi kalau misalnya tebakanku salah ya udahlah. Apa boleh buat, nyangkut gitu kan. Tapi nggak masalah karena mereka rajin bagi dividen. So, itu aja. Untuk jangka panjang boleh karena valuasi mereka murah, dikelola oleh grup Salim. Lalu kinerja beberapa tahun terakhir bagus ya. Untuk harga minyak goreng turun agak sulit. Justru mereka akan stay di harga yang terakhir. Jadi ketika mereka sudah naikin harga minyak goreng dan harga produk minyak gorengnya akan stay di harga terakhir dan tidak akan mau turun ya. Lebih bagus jangan turun sih. Gitu sih. Untuk jaga agar kinerja mereka tetap bagus, lebih baik jangan turun. Dan mereka harus bekerja keras dari sisi sales dan marketing ya, marketing dan sales untuk menambah volume penjualan minyak gorengnya lebih tepatnya. Oke ya. Untuk saham SIMP kuartal 4 yang versi update, jangka panjang boleh, jangka pendek boleh, sudah sesuai penjelasan. Jadi kalau misalnya ada informasi yang perlu dikoreksi atau ada tambahan informasi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar ya. Dan penutup, selalu ingat untuk taking profit jika sudah sampai target. Jadi jangka panjang ada targetnya, jangka pendek ada targetnya. Targetnya bukan di waktu ya, targetnya di persentase keuntungan. Misalnya jangka panjang persentase keuntungannya 100% misalnya kan gitu. Terus timeline-nya dikasih batas waktu. Jadi investasi 5 tahun bukan 5 tahun di hold begitu, bukan. Maksudnya timeline-nya 5 tahun, tapi targetnya 100%. Jadi selama 5 tahun itu targetnya 100%. Kalau misalnya belum mencapai 5 tahun, tapi di tahun pertama sudah 100% ya taking profit. Jadi bukan taking profitnya di tahun kelima, tapi ketika saat harga sahamnya mencapai 100%. Jadi timeline-nya 5 tahun, targetnya 100%. Sebelum 5 tahun tapi sudah sampai 100% ya taking profit. Gitu. Itu strategiku ya. Tapi setiap pribadi punya strategi masing-masing. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Aku ulangi lagi, jangka panjang boleh, jangka pendek boleh. Aku masuk di saham SIMP itu sekitar 99% dari modal ya. Jadi kalau misalnya ini gagal, di sini aku akan mengalami kerugian yang cukup besar. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.